Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Worship in Morning. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, kita menyembah, memuji Tuhan, dan kita sama-sama mendapatkan firman Tuhan. Mari kita akan mulai dengan menyatukan hati kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, tubuh jiwa roh kami mau memuji menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Mari urapan Allah mengalir di tempat kami berada masing-masing. Kami rindukan Engkau Tuhan pada hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bawa korban syukur, haleluya. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus, haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari hari ini kita mau mulai hari kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau bawa hidup kita ke dalam hadirat Tuhan. Mari ya Yesus, urapi kami, jadikan kami Tuhan orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Oh, penuhi kami sekarang Tuhan. Oh, kami mau bawa hidup kami, haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
sembahmu ku serahkan seluruh hidupku. Oh, penuhi kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari katakan lebih sungguh lagi. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Lebih lagi nyatakan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, amin, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa
kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, supaya kami semua menjadi tiang doa bagi seluruh bangsa yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh dipakai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, mari hari ini penuhi kami dengan firman-Mu. Sebentar, biar kiranya ketika firman Tuhan disampaikan, urapan-Mu yang baru mengalir, buat setiap yang mendengar semua boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh memiliki kekuatan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak untuk kita mendengar firman Tuhan dengan judul menjadi orang yang murah hati. Saudara-saudara, ada satu ayat di dalam Amsal pasal 11 ayat ke-25. Firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 25 berbunyi demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata firman Tuhan ini mau memberitahukan kepada kita bahwa untuk menjadi berkat, kita tidak harus menjadi orang yang punya banyak dulu. Untuk menjadi orang yang suka memberkati orang lain, kita harus tidak menjadi orang yang kaya dulu. Karena justru rumus firman Tuhan terbalik. Firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi bukan karena kita punya kelimpahan dulu, baru kita bisa memberikan berkat kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, siapapun kita pada kondisi hari ini, dimanapun kita berada, apapun kondisi keadaan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan akhirnya Tuhan akan mempercayakan lebih banyak berkat kepada kita. Saudara-saudara, memang kita harus mengakui untuk bisa memberi, kita harus memiliki sesuatu. Tetapi bukan berarti untuk bisa memberi, kita harus memiliki banyak dulu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita kiranya kalimat ini benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulang, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi saudara-saudara, pada prinsipnya Tuhan mau setiap kita orang yang percaya itu menjadi orang yang murah hati. Kemurahan hati itu artinya suka menolong orang lain, suka membantu orang lain. Saudara-saudara, kemurahan hati itu artinya kalau dalam bahasa aslinya itu mengandung unsur bahwa orang itu, orang yang murah hati itu maksud saya tidak bisa melihat orang lain dalam kesusahan. Jadi dia hatinya selalu terbuka untuk berusaha membantu, untuk berusaha menolong, untuk bisa memberi dengan apa yang dia miliki. Jadi itulah yang dimaksud dengan murah hati, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, murah hati itu merupakan sifat dan karakter dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, Bapakmu di sorga murah hati. Karena itu hendaklah kamu juga menjadi pribadi yang penuh dengan kemurahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya menjadi kesaksian, menjadi berkat. Di dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah perbuatanmu yang baik dilihat oleh semua orang. Salah satu bagian dari perbuatan baik tentu saja kita menjadi orang yang memberkati, menjadi orang yang murah hati, supaya Bapa di surga dipermuliakan. Saudara, mari pada pagi hari ini kita renungkan, kapankah kita terakhir menjadi berkat buat orang lain? Kapankah kita melakukan kemurahan hati buat orang lain? Saya berharap hari demi hari, setiap hari kalau perlu, kita menjadi orang yang murah hati. Saudara-saudara, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dulu bermurah hati kepada kita. Kemurahan hati itu meluap dari hati yang melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang murah hati kalau kita sudah merasa
bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita merasa dan mengerti serta menyadari bahwa berkat Tuhan, kebaikan Tuhan sudah mengalir begitu banyak buat kehidupan kita. Dari pengampunan dosa, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, janji-janji Tuhan yang sudah kita alami, bahkan janji mengalami atau memiliki hidup yang kekal. Itu semua merupakan kemurahan hati dari Tuhan yang kita terima. Kita tidak membayar apa-apa untuk diselamatkan. Bagian kita hanya percaya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, berkorban dengan banyak, darahnya yang mahal, darahnya yang kudus dicurahkan supaya kita bisa diselamatkan. Saudara-saudara, kita bisa memiliki keselamatan karena anugerah, karena kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa menikmati mungkin kesembuhan ilahi, mengalami terobosan, pertolongan Tuhan, pemulihan-pemulihan. Saya mau sampaikan, itu semua terjadi karena kemurahan hati dari Tuhan kepada kita. Karena itu, biarlah pada hari ini kita juga bisa menjadi orang yang murah hati. Sekali lagi saya katakan, kemurahan hati itu muncul, itu timbul karena hati yang mengucap syukur. Kita tidak akan merasa berat menolong orang lain. Kita tidak akan merasa keberatan membantu orang lain. Saudara-saudara, kita tidak akan merasa keberatan jika kita membantu dan memberkati orang lain. Karena kita melakukan itu sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan hati itu juga bisa terjadi karena kita memiliki kasih di hati kita. Saudara-saudara, ketika kita memiliki kasih yang bertumbuh, kasih yang semakin bertambah, kita tidak akan tahan melihat orang lain mengalami penderitaan dan kita hanya berdiam diri saja. Kita akan berusaha melakukan sesuatu. Mungkin kita tidak bisa melakukan banyak hal, tetapi kita berusaha minimal melakukan sesuatu untuk meringankan penderitaan orang lain. Bahkan kalau bisa kita menolong supaya dia terhindar dari penderitaannya. Itulah orang yang murah hati. Saudara-saudara, biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan sebagai sebuah renungan, mengingatkan kepada kita. Jadilah pribadi-pribadi yang murah hati. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan menaruh kita, supaya kita bisa menjadi berkat di sana. Saudara, kapan kita bermurah hati? Jawabannya, mulailah dari sekarang. Mulailah hari ini. Di mana kita berada, dengan apa yang kita punya, biar kita melakukan kemurahan hati. Jangan tunggu sampai kita punya segalanya, karena belum tentu kita bisa punya segalanya. Jangan tunggu kita sudah mapan, karena mungkin justru karena kita bermurah hati, Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang mapan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan ini pasti akan menjadi berkat buat kita kalau kita lakukan. Karena firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Lebih besar dari apa yang kita tabur. Itulah prinsip dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jadilah pribadi-pribadi yang murah hati. Seperti Bapa Surgawi adalah pribadi yang murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan pujian mengalir kuasa dari tempat ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu.
semua Tuhan yang mungkin kesulitan di dalam melakukan firman-Mu ini. Mari hari ini Engkau bekerja atas kami semua. Segala roh ya Tuhan, roh kikir, roh pelit, kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar kiranya kami semua boleh memiliki kemurahan hati, sebab itu adalah kunci berkat buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat kami semua Bapa, yang hari-hari ini Tuhan kami sedang bergumul dengan segala masalah dalam hidup kami. Kami berdoa biar kiranya Tuhan lepaskan kami dari setiap pergumulan kami. Tuhan ingatkan kami, beri kami hikmat untuk kami boleh mengerti bahwa di dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami Bapa, ada rencana Tuhan yang indah buat hidup kami. Bahkan mungkin ada sifat karakter kami yang harus kami rubah. Mari Tuhan, Engkau yang ingatkan kami lewat hikmat-Mu Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan Bapa setiap pergumulan kami, beri kami kekuatan ya Bapa di surga, untuk kami dapat tetap setia di tengah setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami yang bergumul baik dengan sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan. Dengan masalah keuangan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan memberkati kami. Kami berdoa kami yang bergumul dengan ya Bapa masalah rumah tangga kami, Tuhan Engkau juga yang akan memulihkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua anak-anak muda yang bergantung dan berharap kepada-Mu. Jadikan hidup mereka berhasil. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang sedang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan yang terbaik. Kami berdoa buat kami semua ya Bapa yang mungkin hari-hari ini sedang merindukan keturunan, Tuhan jamah. Biar kiranya dari setiap rahim mereka boleh melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati Tuhan, menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Diberkati Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan dijadikan berhasil oleh karena Tuhan. Kami bahkan diberkati dan sanggup ya Bapa Engkau jadikan saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat anggota keluarga kami yang belum percaya, Tuhan jamah hati mereka. Biar kiranya melalui ya Bapa sikap karakter kami, mereka boleh menjadi percaya kepada Engkau dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan. Kami juga mau bawa dalam doa bangsa Indonesia. Tuhan berkati, pulihkan Indonesia, agar Indonesia semakin hari semakin pulih dari pandemi ini. Bahkan seluruh bidang kehidupan di Indonesia akan bangkit kembali Bapa. Terima kasih, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden dan seluruh pejabat di Indonesia, agar mereka boleh diberi kesehatan dan mereka boleh bekerja dengan baik sesuai kehendak rencana Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkat-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Kami juga berdoa buat dunia ini Tuhan. Mari Bapa Engkau berikan damai sejahtera-Mu atas dunia ini. Bagi negara yang sedang bertikai Tuhan berikan perdamaian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukalah hati saudara dan angkatkan tangan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat-Nya yang melampaui pikiran kita mulai hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Nya dicurahkan bagi kita semua. Mari kita semua yang percaya dan sudah menerima boleh berkata amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya kasih karunia Tuhan mengalir melimpah-limpah menyertai kita dan memenuhi kita sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.